Selamat pagi Pak, saya atas nama Maria Francisca Aso mau menjelaskan 4 hal pokok desain pembelajaran, yaitu pertama tujuan, kedua materi, ketiga proses, keempat evaluasi. Tujuan 1. Memahami konsep dasar teori musik sebagai landasan analisis dan praktik. Kedua, menguasai teknik dasar instrumen yang saya pelajari. Ketiga, mengembangkan kemampuan vokal yang sehat, benar, dan musikal. Keempat, memahami sejarah musik untuk menempatkan karya dan gaya musik dalam konteks yang tepat. Kelima, mengaplikasikan seluruh pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kemampuan bermusik saya secara menyeluruh. Tujuan belajar musik. Belajar musik pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengembangkan manusia secara utuh, bukan hanya secara keterampilan, tetapi juga secara emosional, sosial, dan spiritual. Musik melatih kepekaan seseorang dalam mendengar dan merasakan, sehingga ia mampu menangkap keindahan serta makna yang muncul melalui bunyi. Tujuan ini sejalan dengan refleksi bahwa musik bukan sekedar teknik, tetapi bahasa perasaan yang menjadi bagian dari perjalanan memahami diri sendiri. Selain itu, tujuan belajar musik juga mencangkup pembentukan karakter. Disiplin dalam berlatih, keberanian tampil, kesabaran mengulang bagian yang salah, serta komitmen memperbaiki diri merupakan nilai-nilai pembentuk karakter yang tumbuh melalui kegiatan bermusik. Dengan demikian, musik menjadi sarana untuk menumbuhkan ketekunan, rasa tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, dan kepercayaan diri. Tujuan lain adalah mengembangkan kreativitas. Musik memberi ruang luas untuk berimajinasi, mencipta, dan mengimprovisasi. Ketika seseorang diberi kesempatan mencoba berbagai bunyi, ritme, atau melodi, ia sedang belajar berpikir fleksibel dan menemukan cara baru mengekspresikan dirinya. Kreativitas ini berguna tidak hanya dalam konteks seni, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, tujuan belajar musik berkaitan dengan penghargaan terhadap budaya. Musik mencerminkan identitas suatu masyarakat. Dengan mempelajari musik, seseorang belajar menghargai keberagaman, memahami nilai-nilai tradisi, dan melihat bagaimana musik menjadi jembatan antar generasi maupun antar budaya. Yang kedua, materi. Pertama, teori musik, notasi, harmoni, ritme, interval, akor, progresi akor, dan analisis musik. Yang kedua, teknik dasar instrumen, posisi tubuh, teknik jari, artikulasi, dinamika, serta latihan etude. Yang ketiga, vokal, teknik pernapasan, resonansi, artikulasi, kontrol nada, serta interpretasi lagu. Yang keempat, sejarah musik, perkembangan musik dari era klasik, barok, romantik, modern, hingga musik kontemporer. Yang kelima, materi-materi tersebut membantu saya musik secara lebih mendalam, baik secara teori maupun praktik. Materi dalam belajar musik. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan materi yang tepat dan berjenjang. Materi musik umumnya meliputi unsur-unsur dasar musik seperti melodi, ritme, harmoni, tempo, dinamika, dan bentuk lagu. Pemahaman terhadap unsur dasar ini memberikan fondasi agar peserta didik dapat membaca, memainkan, dan menciptakan musik secara benar.
Materi berikutnya adalah keterampilan teknis, yaitu cara memainkan alat musik dan teknik vokal. Pada bagian ini, peserta didik belajar posisi tubuh, teknik pernapasan, koordinasi tangan, serta aspek teknis lain yang mendukung kualitas bunyi. Disinilah proses belajar musik menjadi pengalaman langsung selaras dengan refleksi bahwa musik harus dirasakan, bukan hanya dipelajari secara teorinya. Selain teknik, materi juga mencangkup teori musik seperti notasi, tangga nada, interval, akor, dan struktur lagu. Teori ini memberikan kerangka berpikir sehingga peserta didik tidak hanya bisa memainkan musik, tetapi juga memahami mengapa suatu melodi terdengar indah, mengapa ritme tertentu terasa kuat, atau mengapa harmoni tertentu memberikan nuansa emosional tertentu. Materi musik juga harus menyertakan sejarah dan konteks budaya. Melalui materi ini, peserta didik memahami bahwa musik bukan benda mati, tetapi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Ini memperluas wawasan dan menghubungkan pembelajaran dengan realitas sosial. Terakhir, materi belajar musik juga perlu mencangkup kreativitas seperti improvisasi, aransemen sederhana, dan pencipta lagu. Materi ini penting karena memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengekspresikan dirinya. Hal ini sesuai dengan refleksi bahwa musik adalah ruang untuk menggali perasaan dan menemukan suara batin sendiri. Yang ketiga, proses. Pertama, mengikuti perkuliahan teori dan melakukan latihan membaca notasi secara analisis. Yang kedua, melakukan instrumen secara rutin baik di kelas maupun mandiri. Yang ketiga, mengikuti kelas vokal, mencoba berbagai teknik pernapasan dan latihan vokal berulang. Keempat, mempelajari sejarah musik melalui diskusi, membaca literatur, dan menonton contoh pertunjukan musik dan dari berbagai era. Kelima, melakukan praktik langsung dalam bentuk pentas, ujian model, atau ansambel musik sebagai penerapan materi. Proses belajar musik. Proses belajar musik harus berlangsung secara aktif, reflektif, dan bertahap. Ini dimulai dari pengamatan dan pendengaran. Peserta didik diajak mendengarkan berbagai bentuk musik untuk melatih kepekaan dan membangun pemahaman awal sebelum melakukan praktik. Proses ini membantu seseorang memahami bahwa musik tidak hanya dilihat dari teknik, tetapi juga dari rasa dan makna. Kemudian proses berlanjut pada latihan terstruktur. Latihan memainkan alat musik atau vokal membutuhkan pengulangan, disiplin harian, dan ketekunan. Dalam refleksi, proses latihan dapat disamakan dengan perjalanan panjang atau kegagalan, perbaikan, lalu keberhasilan. Belajar musik tidak instan, ia memerlukan waktu, kesabaran, dan komitmen. Proses juga mencangkup kegiatan kolaboratif, seperti memainkan dalam kelompok, bernyanyi bersama, atau tampil dalam ansambel. Kerja sama musikal menumbuhkan kemampuan komunikasi nonverbal, saling mendengar, serta menghargai peran orang lain. Ini sejalan dengan refleksi bahwa musik membangun hubungan dan menjadi ruang berbagai emosional. Selain latihan dan kolaborasi, proses belajar musik harus menyediakan ruang eksplorasi. Peserta didik diberi kesempatan mencoba berbagai alat musik, membuat bunyi-bunyian baru, atau menciptakan pola ritme sendiri.
Eksplorasi ini menumbuhkan kreativitas dan rasa ingin tahu yang kuat. Terakhir, proses belajar musik perlu diintegrasikan dengan refleksi diri. Setelah berlatih atau tampil, peserta didik diajak merenungkan hal-hal yang sudah baik dan aspek yang perlu diperbaiki. Proses refleksi ini menanamkan kesadaran diri dan membantu peserta didik memahami alasan terdalam mengapa ia belajar musik, seperti refleksi panjang yang sudah tulis sebelumnya. Yang keempat, evaluasi. 1. Tes teori musik berupa soal, notasi, harmoni, dan analisis. Kedua, ujian praktik instrumen untuk mengukur perkembangan teknik dan musikalitas. Yang ketiga, ujian vokal yang menilai teknik, ekspresi, dan kontrol suara. Yang keempat, tugas sejarah musik berupa makalah, presentasi, atau analisis karya. Evaluasi dalam belajar musik. Evaluasi dalam belajar musik bukan hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menilai perkembangan proses. Evaluasi perlu melihat sikap, usaha, motivasi, keterlibatan, dan perkembangan peserta didik dalam berlatih. Dengan cara ini, evaluasi tidak menjadi alat penghakiman, melainkan sarana pendampingan perkembangan. Evaluasi teknik memainkan alat musik atau kemampuan vokal yang penting. Penilaian terhadap intonasi, ritme, artikulasi, ekspresi, dan ketepatan bermain menjadi indikator kompetensi musikal seseorang. Namun, indikator ini harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik, bukan dibandingkan secara tidak adil. Selain aspek teknis, evaluasi harus mencangkup kreativitas. Seseorang yang berani mencoba hal baru, menciptakan melodi, atau berimprovisasi menunjukkan pemahaman musik yang berkembang. Evaluasi kreativitas ini mendukung tujuan bahwa musik bukan hanya tentang benar salah, tetapi tentang ekspresi dan keberanian mencipta. Evaluasi proses belajar musik juga dapat berupa refleksi tertulis, jurnal latihan, atau catatan perkembangan. Disinilah refleksi sangat relevan. Dengan menuliskan pengalaman, perasaan, tantangan, dan pembelajaran selama belajar musik, seseorang dapat melihat perjalanannya diri secara jelas. Terima kasih, Pak.